Boleh. Oke, Mau sebelumnya. tunggu 40 juga nggak apa-apa. Oh, Silakan. Nggak apa-apa, saya sambil siapin ini dulu. Masih ada nunggu yang lain yang pada hadir ya? Ada iya kendala nggak benar. teman-teman yang lain yang nggak ada masalah ya? Enggak sih, Pak. Oke, siap. Oke. Kita UAS nanti. Jadi UASnya itu modelnya masih berupa online, teman-teman. Semoga ini online yang terakhir, jadi semester depan sudah tatap muka semua. Tapi ada beberapa yang keberatan ya, ada yang masih maunya tetap online. Ya, oke. Baik, teman-teman. Materinya ada dua bagian. Yang satu essay. Essay itu bobotnya 40%. Jadi kalau 40% ya rata-rata mungkin sekitar satu soal itu 10 ya. Tapi ya nanti kita lihat mungkin ada yang lebih besar dan lebih kecil. Nanti kita akan bahas satu-satu teman-teman requirement modeling. Ini bahannya masih kembali ke semester sebelum mid semester. Kemudian ada software testing, ada software configuration management, ada change management, ada software metrics. Ya, essay. Kemudian nanti ada case. Case-nya itu ada satu bacaan teman-teman. Ada penjelasan sedikit, kemudian Anda diminta untuk menyusun project management, risk manajemennya terutama seperti apa, dari cerita yang ada di situ. Nanti kita akan terangkan juga. Kemudian ada effort dan function point, dan project planning dari function point. Nah, ini yang mungkin antara kelas saya dan kelas yang lain gitu ya, agak ada perbedaan karena saya tidak menggunakan function point di kelas. Jadi teman-teman yang lain jangan bingung, tapi nanti saya akan terangkan function point. Jadi teman-teman kelas LQ01, kalau Anda mengerjakan pakai function point, boleh. Kalau Anda mau mengerjakan pakai model yang main days, seperti yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya, dan Anda kerjakan di tugas awal, juga boleh. Dua-duanya boleh semuanya. Oke ya, teman-teman ya. Saya tidak menggunakan function point lagi, teman-teman yang di kelas lain, kelas saya, karena sekarang sudah jarang dipakai untuk function point ini. Jadi rata-rata untuk menghitung effort dan segalanya itu menggunakan main days berdasarkan dari effort dari setiap project yang dilakukan. Ya, kira-kira itu teman-teman. Oh, belum di full screen ya. Untuk tugas ujiannya, jangan lupa ini saya selalu terangkan ke teman-teman kelas saya dan juga yang lain, mengumpulkannya jangan di hari H deadline pengumpulan. Itu paling penting sekali. Question saya stabil, nanti kalau kurang jelas silakan sampaikan. Jangan pernah mengumpulkan di hari H, kecuali ada kepepet, benar-benar ada ya, karena pada hari H itu ada kemungkinan mati lampu, listrik bermasalah, berdiam hari H-1 dari buat Anda. Yang kedua, nah ini tergantung dosen yang di kelas lain, tapi kalau saya selalu minta mengumpulkan teman-teman dalam format Adobe Acrobat PDF. PDF format, teman-teman. Karena kalau buat itu ada kemungkinan Anda menggunakan ajar Anda, sehingga begitu muncul bermasalah program Anda yang tidak masuk. Nah, itu bermasalah di situnya. Saya minta ke Anda kumpulkannya dalam bentuk PDF. Untuk kelas lain, itu silakan, itu rekomendasi. Kalau yang saya, lebih baik Anda mengumpulkannya pakai PDF. Ya. Yang ketiga, teman-teman, jangan lupa setelah di-upload, H-1 ya, coba download lagi. Setelah di-upload, coba di-download lagi, dicek lagi, benar nggak yang Anda kerjakan di situ. Ini pengalaman bahkan mid semester kemarin ada, cuman hanya ada satu jawabannya di atasnya, bawahnya kosong semua, padahal semua filenya ada di situ. Nah, itu mungkin pada saat upload bermasalah. Jadi saya anjurkan Anda upload H-1 menggunakan PDF, setelah di coba download ulang lagi, dicek lagi. Kalau perlu Anda divideokan. Seperti unboxing kalau Anda terima barang online itu ya, sudah upload secara lengkap. Kalau nanti kurang jawabannya, apalagi ini final semester teman-teman ya, nah itu akan berbahaya. Termasuk pengumpulan hari H juga. Kalau sampai nggak kekumpul, lupa, atau ada masalah, itu nggak bisa ulang lagi. Ya, yang keempat teman-teman, poin yang paling penting,
Jangan bekerja, tidak pernah dilarang Anda diskusi sama teman Anda, tapi mengerjakannya sendiri-sendiri. Kalau ada jawaban yang sama, itu nanti akan, kalau mau diskusi boleh, tapi kerjakannya sendiri-sendiri. Oke. Yang kelima, teman-teman, perhatikan untuk pertanyaan esai ini, semuanya pasti ada di buku. Ya, kalau Anda nggak ada di buku, Anda bisa cari di internet, semua ada. Nah, jangan melakukan copy-paste. Apa yang ada di buku, di copy-paste di jawaban di situ. Itu benar-benar Anda nggak punya effort di situ. Ya. Jadi berdasarkan dari masing-masing jawaban soal yang ada di sini, coba tuangkan dengan menggunakan bahasa Anda. Ya, jadi silakan tuangkan pakai bahasa Anda. Ya kan? Kalau di saya, kelas saya bebaskan Anda mau pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, jangan bahasa Jawa gitu ya. Ya, pokoknya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kelas lain silakan Anda mengikuti dosen Anda seperti apa pengaturannya di kelas tersebut, ya. Tapi intinya lebih baik teman-teman soalnya pelajarin, kemudian Anda tuangkan dengan bahasa Anda sendiri, ya. Yang keenam, teman-teman, nah ini penting juga bahwa Anda harus memahami pertanyaan yang jelas dari setiap pertanyaan di situ. Ini refleksi dari evaluasi dari teman kemarin hasil ujian. Sorry Pak. Di dalam pertanyaannya itu hal dikerjakan hal tersebut. Silakan Indra. Pak Ya, Gintor, silakan. Ada pertanyaan? Internetnya agak unstable, jadi agak-agak kedengeran tadi. Putus-putus ya. Iya, Sebentar, Pak. sebentar. Kakak Hans. Iya, kenapa Robert? Enggak sih. Brady ini siapa ya? Robert kalau mau nanya silakan aja, nanti aku sampaikan ke Pak Gintor. Baik Kak. Teman-teman ditunggu sebentar ya. Baik Kak Hans. Testing teman-teman, suara saya kedengaran? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Sudah masuk Pak. Ya, saya switching ke tethering dari handphone saya, semoga lebih stabil ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman sambil. Oke. Bro, saya butuh co-host kayaknya, Bro. Nggak muncul di sini nih. Ya, oke, sip, thank you. Oke, dari mana ya? Ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Mohon maaf tadi koneksinya nggak kurang baik. Ya, jadi dari sampai mana tadi ya? Semua. Ya nanti kalau ada yang kurang jelas saya silakan tanyakan lagi. Intinya untuk pertanyaan esai ini silakan Anda menjawab dengan bahasa Anda sendiri. Jadi jangan di copy paste. Ya, terus soalnya di situ Anda baca dengan baik. Karena yang kemarin di Meet itu banyak yang ada 2 soal sebenarnya dalam masing-masing soalnya itu ada 2 pertanyaan yang harus diminta ada 2 hal. Banyak yang mengerjakannya hanya 1. Jadi bacanya kurang teliti di situ ya. Dimintanya apa sama apa hanya dikerjakan cuma 1. Nah, itu tolong teman-teman dicek di situ. Dan yang berikutnya teman-teman ini semoga berlaku untuk dosen lain juga ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas di dalam tugas Anda,
silakan ditanyakan ke dosen pengajar Anda. Di kelas saya LQ silakan email ke saya yang gintoro@binus.edu, di email ya, jangan ke forum. Ya, kalau ada yang kurang jelas kemarin kayaknya di beberapa ada beberapa mahasiswa email ke saya yang kurang jelas, silakan. Jangan tanya jawaban ya, tapi kalau kurang jelas Pak ini maksudnya begini kah atau apa gitu, itu saya open ya. Kalau dosen lain semoga juga seperti itu, silakan ditanyakan artinya apa. Karena kalau kurang jelas, Anda menjawabnya kurang jelas, nah ini hanya terjadi pada saat online teman-teman. Kalau onsite udah nggak bisa nanya gitu lagi. Ya, kemudian yang case, yang kasus. Nah yang kasus ini biasanya informasinya tidak banyak yang disampaikan dalam kasus tersebut. Nah itu selalu kita sudah tentukan dalam rapat dosen kemarin, teman-teman boleh mengajukan asumsi. Ya, silakan asumsinya ditulis dalam jawaban Anda. Contoh Anda ada beberapa yang di situ yang kayaknya Anda masih ini belum pasti seperti apa, tuliskan asumsinya dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Tuliskan di situ. Ya, semuanya harus tertulis. Kalau nggak tertulis itu tidak dianggap sebagai sebuah asumsi. Ya, sama untuk kasus. Kalau ada pertanyaan kurang jelas, teman-teman di LQ silakan email ke saya dan sampaikan pertanyaannya. Ya, itu untuk ujian UAS 2022 ini, silakan kalau ada pertanyaan, dan make sure cek lagi ya, teman-teman semua udah eligible untuk ikut ujiannya apa enggak. Nanti kalau enggak eligible, repot nggak bisa upload di situ juga. Dan itu saya nggak bisa ganti ya teman-teman ya, kalau seperti itu. Oke, teman-teman, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke bagian pertama ya. Ada essay itu ada 4 hal yang kita akan bahas di situ. Yang pertama requirement modeling. Jadi requirement modeling ini bahannya kembali lagi sebelum mid semester. Jadi ada formal modeling verification, clean room process model, functional specification, design refinement. Kok salah? Bukan ini. Oh maaf teman-teman. Sebentar. Itu software configuration management. Kita masuk ke requirement modeling dulu. Ya, ini bahan requirement modeling, teman-teman. Ya, requirement analysis, scenario based modeling, class based modeling, creating behavior modeling, requirement modeling for webs and mobile apps. Nah, ini teman-teman kemarin waktu ujian mid semester juga muncul. Dari keempat model ini Anda disuruh disampaikan ya, apakah cukup satu atau apa. Nah, sebenarnya paling penting jawabannya adalah harusnya keempatnya ini punya fungsi masing-masing. Jadi kalau cuma satu, itu tentu fungsinya juga berkurang. Contoh, kalau kita bilang skenario based modeling, use case ini digunakan untuk mengkonfirmasi requirement Anda ke siapa? Ke user. Jadi usernya itu kita tanya apakah sudah benar yang Anda mau itu sesuai dengan yang kita mau buat. Ya, hari ini tadi kita selesai presentasi semua, harusnya Anda mengkonfirmasi itu ke user dengan menggunakan use case ini. Jadi masing-masing dari model yang ada di sini itu punya fungsi tersendiri. Kalau cuma satu, ya ketemu dengan siapa? Kalau ketemu dengan user, ya selesai. Tapi kalau ketemu sama secara keseluruhan lengkap, ini maka akan berkurang fungsinya. Ya, contoh yang kedua, class model dan behavior model. Ya, model ini kita digunakan untuk mengkonfirmasi ke developer kita. Apakah developer kita tahu apa yang mau dibuat seperti apa? Codingnya nanti akan dibuat seperti apa? Ya, jangan lupa teman-teman, dari requirement yang sudah dibuat, Anda buat dalam bentuk use case, kemudian Anda desain aplikasi Anda dengan menggunakan class model dan behavior model ini. Ya, ini adalah untuk membuat sistem aplikasinya seperti apa developer Anda nanti bisa membuat. Ya, jadi tahapannya perhatikan SDLC, requirement gathering, analisis, design, coding, testing, dan implementation, serta maintenance. Itu flow yang harus kita perhatikan di situ. Nah, pada saat mendesain, kita menggunakan class model dan behavior model ini untuk berkomunikasi dengan tim developer kita. Jangan lupa, dari class dan behavior model ini, nantinya menuju ke developer, kita punya namanya software architect. Masih ingat ini ya teman-teman ya, software architect. Nah ini kalau Anda lihat background saya lagi ikut program Mitra 5.0, itu dari Monash University dan Traveloka Academy. Ini kita lagi belajar banyak di industri itu seperti apa.
apa yang mereka lakukan pada saat develop aplikasi. Traveloka cerita detail sekali, teman-teman. Dan ini di sini apa yang dipelajarin oleh kita di kuliah itu sudah mulai ketinggalannya cukup jauh. Pak, sorry Pak, mungkin Putus naik. PPT-nya belum kegerak Pak. PPT belum gerak. Oh, saya Iya. memang belum pindah sih. Oh, Masih di masih belum sini. ya? Oke. Masih di sini, teman-teman. Masih cerita di sini. Ya, Ada masih yang ada di ditanya sini. tadi. Oke, sorry Pak. Tanya. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ya, jadi modelnya akan kelas model dan behavioral model ini kita harus perhatikan teman-teman karena itu harus menggunakan yang namanya software arsitektur. Ingat pertanyaan waktu meet kemarin juga Anda harus disuruh menerangkan antara software arsitektur dengan desain arsitektur rumah itu bedanya apa. Nah, ini sama di sini teman-teman, Anda harus paham dulu bahwa kelas model ini nanti akan berubah menjadi model yang berdasarkan dari arsitektur yang kita akan buat. Ya, jadi perhatikan yang ada di situ. Tapi kayaknya soal ujiannya kemarin dari diskusi nggak sampai sesusah itu. Kalau itu cukup berat. Cuma nanti pada saat di dunia kerja Anda akan pakai itu. Nah, satu lagi untuk apa Pak flow model? Flow model ini sebenarnya menggambarkan proses yang ada dalam skenario kita. Dan yang kedua penekanannya adalah di database. Nah, Anda sudah belajar semua database management system, ya kan? Kita tadi ada beberapa pertanyaan saya tanyakan ke Anda, database-nya pakai apa? SQL Server, MySQL, dan segalanya kayak gitu. Kita butuh menggambarkan datanya seperti apa. Nah, ini biasanya akan digunakan oleh bagian database untuk meng-create database-nya di server. MySQL-nya harus kita setting dan segalanya seperti itu supaya aplikasi kita nanti bisa pakai ini. Ya, jadi requirement analysis itu teman-teman ini adalah outputnya dari requirement analysis yang kita masukkan ke dalam tahapan desain. Ya, outputnya ada di sini semua. Ya, yang pertama use case teman-teman. Jadi nanti silakan dipelajarin, dibaca ulang lagi. Use case itu fungsinya menggambarkan proses yang ada dalam aplikasi kita seperti apa. Nah, jangan lupa ya. Nah, ini kemarin ada yang bikinnya kota, ada yang bikinnya apa. Bentuknya elips, teman-teman ya, kalau kita menggambarkan use case ya, perhatikan elips. Kemudian di dalamnya adalah kata kerja, yang di sini, access kamera, configure, set alarm, ya. Dan kemudian ada yang namanya, siapa teman-teman? Actor. Actor ini yang kita gambarkan dengan sticky man di sini, ya. Jadi di sini menggambarkan bahwa si sticky man ini terlibat dengan siapa saja dalam proses yang di sini. Dan kita lihat di sini ada sticky man yang kedua, itu ada objek lain yang berupa kamera yang berinteraksi dengan sistemnya ini. Ya, teman-teman, ini use case menggambarkan dari skenario based modeling tadi. Oke, oh iya. Ya, oke ya. Masih slide kedua. Silakan teman-teman di sini kalau ada pertanyaan bahwa skenario based modeling ini menggambarkan proses yang ada dalam sistem yang kita bangun untuk diterangkan kepada user apakah sudah benar yang kita pahami tentang sebuah requirement. Ya, dari sini harusnya user bisa melihat ada visualisasinya, dia bisa tahu oh prosesnya seperti apa. Nah, di sini juga kadang-kadang kita menerangkannya juga dengan selain dengan use case, kita menerangkan dengan satu diagram lagi dari UML yang disebut sebagai activity diagram. Yang gambarnya ada swim lane, ya kan? Ada garisnya satu-satu di situ untuk menggambarkan proses detail yang ada dalam masing-masing use case-nya ini. Ya, oke, teman-teman. Nah, di dalam use case-nya ini, nah ini activity diagram ya, teman-teman ya. Per masing-masing nanti ada aktornya siapa yang menjelaskan. Ya, nah fungsinya apa ini semua? Kalau tadi bentuknya tertulis dalam bentuk use case description, ini dalam bentuk flow yang bisa melihatnya dengan lebih mudah. Nah, perhatikan di sini ada fork, di sini ada percabangan, ada if then dan segalanya semuanya itu silakan diikutin di situ. Ya, ini tadi saya bilang swim lane-nya satu garis ini satu aktor nih homeowner, ada kamera, ada interface di sini, kita bisa pasang di situ. Ya. Nah, class based modeling. Class based modeling ini menggambarkan memindahkan dari sebuah use case tadi ke dalam mendekati coding, sudah. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama ini pendekatannya lebih skenario based modeling dan data flow ini sesuatu yang usernya mudah memahami. Jadi penggunanya user, ya. Tapi kalau sudah mulai class based modeling dan segalanya itu, Shirley, saya sekarang lagi screen share-nya lagi di requirement analysis. Kembali lagi ke halaman 1.
Semoga munculnya sama ya. Ya ini kayaknya internetnya saya kurang begitu bagus, jadi ini. Ya, oke. Saya lagi kembali ke requirement analysis. Di sini saya menerangkan bahwa masing-masing ada kegunaannya dan perbedaannya seperti apa. Class based modeling bentuknya kelas. Kalau klien kita atau user kita disuruh baca kelas diagram, nggak ngerti teman-teman. Tapi kalau dia ditunjukin use case, ada use case description-nya, Anda kasih activity diagram, ngerti dia. Oh, ini prosesnya maksudnya seperti ini. Mengalirnya seperti ini prosesnya. Nah, di situ dia bisa memberikan masukan yang kita mau buat itu sudah benar atau belum. Ya, karena kalau sampai salah dalam requirement tahap analisis tahap awal ini, yang Anda buat kelasnya, behavior modelnya semua salah semua, teman-teman. Karena acuan kita membuat kelas, kita membuat sequence diagram, kita membuat database adalah dari use case kita. PPT formal with Iya Pak, waduh, saya baru mau bilang kalau ada di masih di situ ya. page 2. Iya. Sudah ke requirement analysis belum? Udah Pak, udah di requirement analysis. Ya, maaf teman-teman ya. Oke, Hans, jangan ragu untuk interrupt, nggak masalah ya. Oke Pak. Ya, kalau nggak muncul nih, ini internetnya lagi bermasalah. Oke ya, use case tadi sudah saya sampaikan, ini bentuknya teman-teman, ya, bentuknya harus berupa elips teman-teman ya, jangan menggambarkan kotak atau bulat dan segalanya, itu bentuknya elips. Ini sticky man yang tadi saya maksud, jadi sticky man ini terkoneksi dengan mana saja. Ini mungkin tadi yang belum muncul gambarnya. Saya udah pindah skenario based modeling, udah pindah ke situ? Sudah Pak. Oke, thank you teman-teman. Sorry ya. Nah, berikutnya activity yang tadi saya bilang, ini activity diagram untuk menggambarkan, menjelaskan use case description. Jadi di dalamnya ini, ya, penjelasannya kita biasa buat dalam bentuk kata-kata, namanya use case description. Teman-teman sudah buat semua itu di tugas AOL ya. Nah, tapi terus ada satu lagi, detail kalimatnya itu kita buat dalam bentuk flow yang kita bisa perjelas. Nah, kita punya namanya skenario based modeling dalam bentuk activity diagram seperti ini, atau kita bisa buatnya modelnya seperti ini berdasarkan dari masing-masing aktor. Yang di atasnya aktor teman-teman. Ada homeowner, nanti ada kamera, ada interface tadi kan. Kemudian ini prosesnya seperti apa. Nah ini kita gambarkan, satu ini disebut sebagai swim lane. Ya, kayak garis kolam renang begitu gitu ya, yang barisnya masing-masing. Oke. Nah, kemudian class based modeling, tadi saya udah bilang setelah kita buat ini tadi untuk user, sekarang kita mau bicara menerangkan proses modelnya ini ke developer kita. Ya, developer mau buat seperti ini, maka kita akan bilang, oke, kita akan konversi dari use case menuju ke class. Class based modeling. Memodelan berdasarkan kelas kita. Kita menggambarkan kelas-kelas kita seperti apa. Ya. Dari mana bikinnya? Nah, nanti teman-teman, saya nggak bahas detail di sini, ya kan? Harusnya Anda akan membuatnya dari use case description. Dari deskripsi yang sudah Anda akan lihat mana yang kata kerja, mana yang kata benda, mana yang kata sifat, semuanya itu akan membentuk kalimat objek-objek yang ada di sini. Ya, atau Anda bisa menggunakan namanya CRC modeling, CRC card. Ya, di sini nih. Identifying analysis classes, nih classes are determined by ini, ya kan? Classes noun, ini kita biasanya kata benda kita jadikan sebagai kandidat kelas. Ya, saya nggak akan bahas detail di sini teman-teman, supaya mengulang aja Anda karena nggak jelas di sini. Nah, operation di sini adalah kata kerja yang ada dalam use case description Anda. Jadi kalau dalam use case description ada kata kerja, itu akan menjadi kandidat operation Anda. Ya. Operation atau sering disebut sebagai method. Nah, ini CRC model kita. Kita bisa membuat CRC untuk mempermudah menggambarkan sistem kita seperti apa. Ya. Ini kelasnya namanya siapa, responsibility-nya seperti apa, dia berkolaborasi dengan siapa. Tugas apa ini nanti akan berubah menjadi operation. Ya, nah ini seperti ini teman-teman. Ini ada namanya composite. Jadi player ini terdiri dari player head, player body, player arms, dan player legs. Untuk membentuk sebuah player. Ini hubungan antara kelasnya ini adalah agregasi. Bahwa yang di bawah ini merupakan agregasi terhadap player.
Ya, kemudian di masing-masing kelas ini punya hubungannya antara asosiasi dan dependensinya. Ya, ini tidak akan dibahas detail, teman-teman. Semoga teman-teman mengingatkan aja ada asosiasinya, ada asosiasi yang hubungannya kuat antara satu kelas dengan kelas yang lain, ada hubungannya yang lemah. Ya, ini multiplicity, jadi bagaimana satu kelas dipakai oleh lebih dari satu kelas yang lain, keterhubungannya seperti apa. Oke, ini kelas based modeling, teman-teman. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam behavior modeling. Jadi kita melihat dari perilakunya seperti apa. Jadi kelas diagram yang tadi kita sudah buat, kita coba buat alurnya, mengalirnya dalam use case kita seperti apa. Saya ulang ya. Jadi kelas-kelas kita tadi, kalau dibuat mengalir seperti di dalam use case description kita, atau activity diagram kita, bentuknya seperti apa. Nah, kita punya menggambarkannya dalam bentuk sequence diagram dan behavior diagram. Ya, nah ini jadi dua-duanya kurang lebih sama, tapi yang satu menggambarkan alur proses, state-nya ada di mana, kondisinya, dan satu lagi yang menggambarkan, nah ini state diagram, masing-masing dari ini berpindah kemananya, satu state-nya seperti apa. Ya, jadi antara state dengan sequence diagram itu seringkali biasanya kita pilih salah satu kalau dalam dunia praktisnya. Ya, saya lebih suka menggunakan sequence diagram ketimbang state diagram, karena state diagram ini gambarnya agak ruwet kalau baca begini ya. Kalau sequence itu lebih enak. Nah, seperti ini. Jadi ini menggambarkan flow. Perhatikan nih flow-nya dari sistem ready, ya kan? Ini ada satu kelas homeowner, ini kelas teman-teman. Perhatikan ya, nanti kalau skripsi harus ingat, kelasnya ini sudah direalisasikan, sehingga dia menjadi namanya objek. Wah, ini tambah banyak ya. Ulang di sini aja cukup banyak, tapi perhatikan teman-teman di situ ya. Nah, ini password enter, masukin ke dalam sini. Nah, ini perhatikan password enter ini adalah satu proses, ya. Request lookup-nya adalah suatu proses, atau kita bilangnya sebagai metode properti yang ada dalam ini. Ini suatu sistem yang menggambarkan dia pindah dalam satu kondisi ke kondisi lain. Nah, ini Pak, ini alurnya dari mana? Alurnya dari use case description atau activity diagram kita. Ya, jadi ini kalau digambarkan seperti ini harusnya munculnya dari sini nih, teman-teman. Saya mundur cepat nih ya. Semoga terkejar. Nah, ini. Udah, balik ke skenario based modeling ya. Ini alurnya seperti ini, kita mau pindahkan berdasarkan kelasnya. Kelas-kelas kita, maka kita akan punya jalur seperti ini. Oke, nah sama state diagram buatnya dari mana Pak? Dari use case description, dari activity diagram kita. Ingat, use case description dan activity itu yang satu dalam bentuk tertulis, yang satu dalam bentuk diagramnya. Dua-duanya isinya kurang lebih sama. Sama di sini state diagram dan sequence diagram, dua-duanya menggambarkan behavior urutannya seperti apa daripada sequence kita. Yang satu dalam bentuk state, yang satu digambarkan dalam urutan sequence. Bedanya di situ teman-teman ya. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan teman-teman ya. Ini saya bahas cepat karena kalau enggak waktunya enggak keburu. Nah, ini requirement modeling untuk web dan mobile application kurang lebih sama, tapi mobile application kita harus memperhatikan dari sisi interface-nya seperti apa. Karena masing-masing screen itu punya resolusi sendiri yang berbeda-beda. Ya. Oke, sampai sini requirement modeling ada yang mau ditanyakan teman-teman? Itu pembahasan cepatnya tentang requirement modeling. Kita masuk ke, silakan ada pertanyaan untuk requirement modeling? Gimana teman-teman, ada Silakan. yang masih bingung siapa tahu atau kelewatan, boleh ditanya. Iya. Ya, Oke, silakan. Pak. Lanjut Sepertinya ya. belum ada ya Ya, pertanyaan. baik, thank you Hans. Kita lanjut ya Hans ya. Sekarang yang software testing. Nah, software testing ini nanti lanjut dengan software configuration management. Oke, software testing ini nanti yang akan lebih fokus adalah bagaimana Anda melakukan testing dalam aplikasi Anda. Kenapa melakukan testing? Ya, karena urutannya perhatikan SDLC kita. Requirement gathering tadi modeling. Setelah kita bikin requirement-nya, kita bikin analisis. Analisis itu apa? Bagaimana kita benar nggak requirement itu kita tuangkan dalam bentuk analisa permasalahan apa yang kita pecahkan dalam requirement tersebut.
core dari semua hal yang dalam software engineering ini adalah problem dan solution. Skripsi Anda juga nanti harus seperti itu. Problemnya apa, solusinya apa. Ya, solusinya ini nanti kita gambarkan dalam bentuk desain. Nah, proses menuju ke sananya kita melakukan analisis, teman-teman. Ya, nanti pertanyaan menariknya bedanya analisis dan desain apa ya? Perhatikan teman-teman. Analisis itu mengidentifikasi solusi yang bisa kita pakai terhadap requirement yang muncul. Setelah solusinya kita tentukan, baru kita buat dalam bentuk desain. Desain sudah jadi, use case-nya sudah jadi, kelas diagramnya sudah jadi, sequence diagramnya sudah jadi, kita masuk ke proses berikutnya, coding. Kita bikin codingnya masing-masing. Codingnya sudah jadi, kita harus testing. Testing itu ada dua yang paling penting, teman-teman. Satu, testing coding kita itu bugs free. Ya, jadi kalau di running itu nggak bugs, tadi ada beberapa yang cerita pengalamannya, kendala yang dihadapi ya masih banyak bugs waktu bikin aplikasinya. Nah, bugs itu berarti permasalahan dalam coding kita bermasalah. Kita harus cari resolving-nya seperti apa. Testing kedua yang paling penting adalah apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari user. Ya, jadi dua hal yang ditesting dalam coding itu, bugs free-nya dan requirement-nya sudah sesuai apa enggak. Ya, itu nanti akan menerapkan siapa yang ngetes itu akan berbeda-beda. Kalau testing coding dan segalanya itu ya kita semua internal dulu yang ngetes. Tapi nanti pada saat ngetes fungsinya sudah sesuai apa enggak, user harus terlibat dan itu nanti menjadi salah satu tahapan dalam manajemen proyek untuk melakukan user acceptance test. Ya, ya. Jadi kenapa harus di testing? Karena kita nggak mau aplikasi kita ada bugs. Apakah mungkin aplikasi kita bugs free? Ya hampir jarang ya, pasti akan ada munculnya. Nah, oke. Ya, jadi ini teman-teman ada beberapa konsep untuk melakukan testing. Setelah teman-teman tahu ya, testing ada dua, testing coding kita dan testing requirement kita. Kemudian bagaimana kita membuat testing? Bagaimana kita membuat namanya skenario test? Ya, teman-teman yang kelas LQ masih ingat di tugas awal Anda sudah lakukan. Anda harus melakukan skenario testing berdasarkan dari use case description Anda. Ya, jadi teman-teman semua balik lagi ke sana tadi, gambar yang tadi itu penting teman-teman. Urutannya desain yang kita udah buat tadi ada use case, ada sequence diagram, ada class diagram, semuanya itu penting. Pada saat testing, kita sekarang akan balik lagi melihat ke use case description kita. Use case-nya itu bilangnya apa? Janjinya apa? Apa yang mau dibuat di situ, Anda tampilkan semua dalam use case description. Ya, nah dari use case description situ, kita bisa bangun satu skenario test. Skenario test itu menguji apa, teman-teman? User requirement. Karena user description tadi menunjukkan user requirement dari user-user kita mau bikinnya apa, kan? Nah, sekarang kita buat testingnya di situ berdasarkan dari use case description tersebut. Ya, testing requirement, testing skenario. Apakah semua yang kita sampaikan di situ sudah benar? Artinya kalau kita bilang tampilkan data tadi apa tuh kasir, perhitungan kasirnya sudah benar atau belum? Nah, itu akan muncul di dalam skenario tes kita. Ya, teman-teman ya. Jadi, kenapa testing? Kita menguji aplikasi kita sudah bug free atau belum, sudah sesuai dengan requirement atau belum. Dua itu yang kita tes. Ngetesnya mulai dari mana? Ya dari use case description. Buka kembali use case description-nya, ya kan? Kita mau buat skenario tes. Apakah yang disampaikan di situ itu sudah sesuai urutan flow-nya? Semuanya sudah belum. Ya, nah sekarang kita masuk skenario tesnya bagaimana? Kita butuh yang namanya domain data yang digunakan untuk melakukan pengetesan. Kita harus tentukan domain tesnya seperti apa. Datanya harus kita siapkan, teman-teman. Data itu contohnya ya, kalau Anda masuk ke Binus Maya, itu harus login. Nah, ngujinya gimana? Ya Anda punya sekian banyak NIM,
passwordnya yang sudah kita tahu, kita uji ke situ, masuk nggak ke Binus Maya? Nah, list of name, list of password, itu adalah data domain yang kita akan uji. Ya, nah listnya nggak semuanya harus benar, harus ada juga yang passwordnya salah, atau NIM-nya nggak ada, ngasal dimasukin di situ, kita cek bisa nggak? Harusnya kalau NIM-nya benar, passwordnya benar, kita masuk ke Binus Maya. Nah, hasil aksinya akan muncul di situ. Kalau NIM-nya benar, passwordnya salah, akan muncul error. Errornya sudah benar belum? Kalau NIM-nya salah, tidak ada, passwordnya mau benar pun tetap dia akan bilangnya salah. Nah, itu adalah kita melakukan pengujian. Ya, silakan kalau ada pertanyaan langsung di post chat, bisa ke Hans juga, atau Anda mau open mic silakan. Ya, jadi itu esensi dari testing seperti itu teman-teman. Kita mau membebaskan aplikasi kita dari bugs, kita mau meyakinkan bahwa aplikasi yang kita bangun, solusi yang kita bangun sudah sesuai dengan requirement yang diminta oleh user kita. Caranya buat skenario test. Skenario test dibuat dari mana? Dari use case description kita. Flow-nya kita ikutin di situ, mana bagian yang kita cek. Semua nggak Pak? Ya kita lihat. Ya nanti akan disampaikan di sini juga. Exhaustive check, semuanya dicek dari ujung ke ujung, atau kita milih mana yang paling beresiko. Oh ini resikonya di sini nih, kalau nggak dites berbahaya. Oh ini paling titik kritikal nih, ya kan? Nah seperti apa? Ya, oke itu teman-teman ya software testing. Nanti testingnya akan berbeda. Ya nanti kita sebelum masuk ke white box dan black box, konsepnya berbeda antara web sama mobile. Ya, karena apa? Kalau di mobile ini nanti ada kendala dari sisi operating system. Antara Android dan iOS sudah pasti beda. Kemudian resolusi layar, itu kita mesti uji coba lagi. Resolusi layarnya, kalau kita pakai handphone dan pakai iPad, dan pakai tablet, itu pasti beda. Ya, jadi itu seperti, konsepnya seperti itu. Ya, kalau di kelas kemarin saya sampaikan satu lagi, ada yang namanya robot test, teman-teman. Ya, itu juga untuk menguji. Nah, ini tadi exhaustive testing, kita uji semuanya sampai berapa lama tuh? Ya 3.170 tahun untuk ngetes programnya kita. Atau kita mulai milih hanya selected path aja, sehingga waktunya nggak sebanyak yang tadi. Ya, jadi kenapa milihnya di sini? Kenapa nggak semua Pak? Kita milih taktik yang paling berisiko. Ya, kalau yang ini risikonya kecil, jarang terjadi, atau ini semua masih aman, ya kita di situ. Contohnya kalau kita lihat kayak sekarang balik lagi ya, banyak pengujian COVID lagi yang akan dilakukan gitu, karena kasusnya naik. Nah itu sampai salah bagaimana, itu kan bahaya. Ingat ya, kemarin kita bahas juga di kelas tentang Bu Mami itu, ada satu yang tantenya mah salah, belum tes sudah muncul gitu. Nah itu titik paling berbahayanya di mana, kita harus cari. Oke, kok bisa kesalahannya seperti apa? Human error atau application error? Lihat di situ. Ya, testing teman-teman. Nah, kemudian pengujiannya ada dua, white box dan black box. Ini juga sudah saya tekankan berulang kali di kelas, teman-teman. White box testing, ini kenapa tadi balik kedua tadi, kenapa kita harus menguji? Kita ngeji coding kita itu sudah bug free belum? Coding kita, aplikasi kita sudah sesuai dengan requirement atau belum? Nah, dua ini mencerminkan itu, teman-teman. Kalau kita bilang white box testing, white box methods, ya kan? Kita melihat dari sisi codingnya. Karena kita memastikan di coding kita nggak ada bugs. Itu yang disebut sebagai white box testing. Kalau black box methods, ya, jadi kita nggak lihat dalamnya seperti apa, pokoknya cek requirement-nya sudah sesuai atau belum. Nggak peduli codingnya benar atau salah. Yang penting waktu dicek di use case description-nya itu, jalurnya tadi sudah benar. Contohnya tadi kalau kita pengujian NIM dan password di Binus Maya. Pokoknya domainnya sudah dicek semuanya, input domainnya seperti ini, data domainnya kita masukkan, hasilnya benar semua, itu selesai requirement, berarti pas pengujian dari login ke Binus Maya. Itu black box methods, teman-teman. Tapi kita nggak lihat codingnya benar apa salah. Jangan-jangan karena kita membuat input data domain yang kita ujikan itu kurang tepat, kurang pas, sehingga ada coding yang kelewatan. Teman-teman kalau nggak ngalamin ya, Anda belum lahir semua ya, ada yang namanya millennium bugs.
Ya, Millennium Bugs di tahun 2000. Jadi semuanya tuh nulisnya bukan, kalau dulu tahun 19-an, 1970, 1980. 19-nya nggak ditulis lagi teman-teman, langsung 70, 80. Nah, pada saat tahun 2000, dia bingung, 1901 atau 2001. Nah, jadi terjadi Millennium Bugs. Itu coding bugs-nya itu baru terjadi pada saat tahun 2000. Sebelum tahun 2000 nggak bakal terjadi bugs yang tersebut. Itu white box testing yang kelewat di situ. Jadi kalau codingnya kita lihatin ternyata bermasalah codingnya itu. Kapan kejadiannya? Kalau titik terjadi baru terjadi. Nah, cuman white box methods ini teman-teman karena ngeliatin coding satu-satu dan segalanya itu energinya akan berat sekali untuk mengerjakan. Ya. Nah, jadi rata-rata black box methods. Nah, jadi yang baik adalah bagaimana kita punya satu yang namanya gray box methods. Di sini nggak ada. Nanti bisa cari di apa namanya YouTube banyak. Di kelas kemarin kita bahas sedikit antara kombinasi antara white box dan black box, gray box. Cuman yang muncul nanti teman-teman karena di sini nggak ada gray box, jadi fokusnya ke white box dan black box ya nanti pada saat menjawab soal ujian. Oke teman-teman, nah ini white box testing yang dilihat codingnya masing-masing dipelototin satu-satu sudah benar atau belum. Ya, basic path testing dan sekalian seperti ini contohnya. Kompleksitasnya ya cukup tinggi karena dia benar-benar ngeliatin satu persatu, ya kan? Ini kalau dibikin grafnya seperti itu sampai dalam sekali teman-teman yang dilihatin. Ini karena dari sisi codingnya. Nah kalau black box testing kita nggak peduli codingnya seperti apa. Pokoknya saya masuk ini input yang dari sebelah input domain, contohnya NIM Anda dan PIN password Anda, dimasukkan di tes di sini, if-nya masukin ke binus my password, keluarnya salah atau benar. Udah kita nggak peduli dalamnya seperti apa. Ya, ini black box testing. Ya, lebih ke arah ke dimensinya adalah performance, compatibility, interoperability, security kita seperti apa. Ya, ini testing kalau dari sisi web sama mobile kita harus perhatikan ada interface, ada aesthetic design, penulisan salah tulis kata juga itu harus kita testing di situ, ya kan? Detailnya apa seperti ini. Oke ya teman-teman ya, database testingnya benar nggak sudah masuk datanya? Ya. Silakan teman-teman ada yang masuk, ada pertanyaan silakan. Ya jadi fokusnya nanti lebih banyak ke black box sama white box testing. Ya kemudian ada ini kalau di web kita harus lihat konfigurasi testingnya seperti apa. Sorry Pak. Silakan pertanyaan. Ada yang bertanya, jadi dia ngecat ke saya. Pertanyaannya Ya. itu, apakah dalam melakukan project harus dilakukan white box sama black box atau hanya satu saja? Oke, thank you Hans. Jadi teman-teman kalau kita membuat aplikasi harus yang dilakukan itu adalah keduanya dengan menggunakan gray box testing. Sekarang rata-rata kalau di startup dan segalanya itu kita nggak black box, kita nggak white box, tapi kita gray box testing. Jadi silakan nanti di search di YouTube dijelaskan. Gray box itu pendekatannya adalah mendekati antara codingnya dan requirement-nya seperti apa. Codingnya sekarang kalau kita ngeliatin coding satu-satu berhari-hari, benar apa salah. Jadi kita punya metodologi untuk yang disebut sebagai clean coding, nanti ada di situ. Bagaimana kita codingnya harus bersih, harus sesuai semua dengan standar, harus sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam perusahaan. Ya, Anda nanti 2 semester lagi akan internship, nah itu tolong hati-hati kalau masuk perusahaan nanya, ini ada aturan mainnya nggak untuk bikin codingnya? Membuat nama variabel pun ada standarnya teman-teman. Ya harus ikut standarnya itu, ya kan? Bikin namingnya seperti apa harus sesuai, bikin tabel, bikin database harus sesuai sama itu semua. Nah itu akan menjaga white box testingnya nggak terlalu parah. Nanti ya teman-teman ya. Tapi kalau Anda nggak ikutin standarnya itu, dia harus ngeliatin lagi secara detail, variabelnya sudah benar belum, penulisannya sudah benar belum. Nah, itu bagian dari gray box testing, jadi dia punya satu standar untuk kita melakukan coding harus mengikuti standarisasi yang ada di situ dulu. Nanti ada alat khusus untuk mengecek apakah sudah benar belum konsistensinya seperti apa. Jadi kita nggak lihat detail, tapi lihat secara overall. Nah, yang black box testing, pengujiannya dilakukan secara detail. Masing-masing di mana, tapi kita hanya lihat yang paling beresiko. Nah, jadi gabungan antara keduanya itu yang disebut sebagai gray box testing. Itu yang rata-rata sudah dipakai di startup.
Satu, mereka bikin namanya testing skenario, jadi ada namanya testing engineer. Kalau dulu ada namanya system engineer, database engineer, sekarang ada namanya testing engineer yang membuat skenario testing dan menguji skenario tersebut sudah benar atau belum. Ya, jadi Hans tadi jawabannya kombinasi antara black box dan white box yang namanya gray box testing itu. Karena kalau white box testing sendiri lama, kalau black box testing aja bahaya kalau code-nya ada masalah. Jadi kita bisa combine keduanya itu. Ya, ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, Ya. makasih Pak. Mungkin Thank ada you, yang Hans. mau follow up dari dari jawabannya Pak Gintoro. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya. Biasanya dari tahun ke tahun ujian pertanyaan akan seputar tentang white box dan black box ini. Biasanya ya. Tahun lalu juga masih sama. Nah ini, oke, saya lanjutkan ya Hans ya. Nah, kita ada satu yang untuk melakukan pengujian, yaitu kemampuan user untuk mengakses server kita. Ini yang disebut sebagai load testing. Ya, jadi kita membebani server kita dengan beban yang besar sekali, kita menguji kuat apa enggak. Ini biasa kita lakukan di web dan mobile apps. Dan itu rata-rata kita menggunakan engine. Ya, kemarin waktu di kuliah, ini nggak sempat, saya sempat putarkan videonya ya, bagaimana kita melakukan engine testing dengan menggunakan robot untuk menguji kapasitasnya seperti apa. Cuman di sini ada kendala satu, yaitu ada yang namanya perasaan yang tidak terlibat di sini. Teman-teman yang LQ masih ingat ya cerita saya. Sore hari, hujan, udah mendung gelap, mau buka puasa. Orang buruan cari Grab atau Gojek. Nah, buru-buru ngeklik di Gojeknya itu. Itu feeling-nya akan beda pada saat yang nguji sebuah robot. Atau orang yang 1000 orang dikumpulin untuk nguji aplikasi secara bersamaan. Itu yang kadang-kadang sulit untuk dimasukkan dalam testing. Perasaan atau feeling. Ya. Oke. Sampai sini testing, ada pertanyaan teman-teman? Itu testing ya, jadi testing masih di dalam bagian dari apa namanya essay yang akan muncul. Jadi silahkan Anda nanti lihat pertanyaannya, baca teliti, ya kan? Apa yang ditanyakan di situ, kemudian Anda jawab berdasarkan dari modelnya seperti itu. Konsepnya tadi, testing itu untuk menghilangkan bugs dan menguji apakah requirement itu sudah sesuai dengan yang ada dalam use case yang kita buat. Ya, cara mengujinya tadi white box testing, black box testing, dan yang sekarang muncul gray box testing untuk menyatukan keduanya. Pengujiannya aplikasi beda-beda, karena apa? Kalau kita punya mobile application, dia punya handphone yang berbeda-beda ukurannya, OS-nya juga berbeda, itu harus kita uji. Demikian juga dengan web, itu yang diuji, kemampuan webnya juga, kadang-kadang navigasinya salah klik, kemudian salah ketik, nah itu sangat dipentingkan dalam sebuah testingnya kita. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, kita masuk ke software configuration management. Nah, software configuration management ini kalau saya boleh sharing dikit, kemarin waktu ikut di acaranya Mitra 5 ini luar biasa sekali. Teman-teman kalau masih ingat CI/CD, continuous implementation dan continuous deployment, itu sangat-sangat dipakai sekali di Traveloka, teman-teman. Oke ya, sekarang masuk SCM dulu ini supaya teman-teman yang lain juga kebayang. Apa sih software configuration management? Software configuration management itu berdasarkan satu hal, teman-teman. Change, perubahan ada sesuatu yang paling pasti di dunia ini. Ya, software juga sama. Software itu pasti berubah, requirement itu pasti berubah, ya kan? Kebutuhan orang itu pasti berubah. Nah, itu yang menyebabkan munculnya software configuration management. Kalau kita bikin satu software nggak pernah berubah sampai bertahun-tahun sama terus, nggak bakal muncul software configuration management. Ya, apalagi sekarang kalau kita ngomong kayak startup, Traveloka, Gojek, ya kan? Pada saat pandemi itu dia harus berubahnya secara cepat. Contohnya paling gampang apa? Peraturan PPKM sekarang sudah berubahnya nggak seperti yang dulu ya. Dulu waktu sekitar kita bulan Maret, April, Mei itu perubahannya cepat sekali. PPKM 1, 2, 3 itu berubah setiap seminggu, 2 minggu. Kemudian PPKM 2-nya juga peraturannya berubah-ubah. Itu kalau diterapkan dalam sebuah aplikasi,
menyebabkan software kita itu harus disesuaikan atau dikonfigur ulang supaya bisa memenuhi requirement yang muncul dari sana. Ya kan? Contohnya kalau Anda naik kereta atau naik pesawat, awal-awal harus butuh PCR, PCR-nya butuh berapa hari, lama-lama berubah jadi antigen, sekarang nggak usah lagi. Ini nggak tahu nanti kalau kasus naik lagi, berubah lagi antigen, PCR on lagi. Apa? Jadi kalau Anda jualan software aplikasi kayak Traveloka itu ya, yang jualan tiket, dia harus bisa menyesuaikan itu. Oh, peraturan berubah sekarang, nggak usah pakai PCR. Software-nya harus konfigur supaya nggak usah pakai PCR. Besok tiba-tiba harus pakai PCR. PCR-nya berubah lagi. PCR yang tipe apa, dan sekalian kayak gitu. Nah, itu menyebabkan kita membutuhkan software configuration management supaya aplikasi kita dipakai. Kalau aplikasi kita nggak bisa dipakai, nggak bisa menyesuaikan sama itu semua, nggak ada yang mau pakai. Udahlah, jangan pakai Traveloka. Susah itu, ternyata pakai sono, PCR-nya belum dicek, apalagi belum dicek, repot. Akhirnya pakai yang lain deh. Jadi nggak ada orang yang mau pakai. Supaya bisa memakai, ya kita harus bisa mensubsidi change, perubahan yang terjadi dalam requirement tersebut. Ya, yang berubah itu requirement-nya ya teman-teman ya. Requirement berubah karena tuntutan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jadi software configuration management itu programnya harus disesuaikan. Ini program, dokumen-dokumen harus disesuaikan, datanya harus disesuaikan. Semuanya itu harus bisa mensubsidi apa yang namanya changes. Ya, perubahan. Perubahan itu apa? Business requirement, technical requirement, ya kan? User requirement seperti apa? Ya, bisnis ini contohnya suku bunga bank berubah, maka kita harus menyesuaikan. Technical requirement berubah, servernya tiba-tiba owner Anda bilang tadinya ditaruh di kantornya masing-masing, sekarang saya mau taruh di cloud. Aplikasi kita harus bisa cloud based. Nah, itu technical requirement yang berubah, teman-teman. User requirement ya tadi yang tadi kita bilang, PPKM deskripsinya berubah, maka kita harus menyesuaikan dengan definisi dari PPKM kita. User kita harus menyesuaikan itu. Nah, perubahan ini teman-teman harus direncanakan dengan baik dalam project plan kita. Ya, harus kita sesuaikan di mana. Dan software model kita harus bisa menyesuaikan dengan itu semua. Masih ingat kemarin kita cerita tentang arsitektur itu, kenapa penting sekali arsitektur? Kalau arsitektur kita tidak didesain supaya aplikasi kita menyesuaikan perubahan dengan tepat, bubar semuanya. Ya, kenapa orang sekarang bikin microservices arsitektur? Basisnya micro, supaya Lego, potong-potong dikumpulin jadi satu mobil. Besok ada perubahan, saya nggak mau mobil, saya mau bikinnya tank, diubah-ubah jadi satu tank. Berubah lagi jadi kapal. Nah, karena dia legonya kecil-kecil dalam bentuk services yang kecil-kecil yang bisa di-assembly sesuai dengan yang kita mau, seperti apa tanpa harus bikin baru lagi semuanya. Ya, itu dasarnya changes, teman. Ya, ini baseline. Jadi baseline itu adalah standar coding pertama yang akan kita lakukan modifikasi. Ya, ini kalau kita kemarin lihat Git, enak tuh ya, bagaimana kita melakukan configuration videonya Git. Saya nggak bisa diputerin di sini, waktunya habis nanti. Teman-teman bisa lihat di GitHub atau GitLab itu, cari videonya itu gambarin requirement changes itu dengan baik di situ. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini, semua perubahan itu yang mengubah baseline kita harus punya pengaturan yang tepat. Ada gate-nya di sini. Gate gerbang ya, gerbangnya di sini. Ya kan? Jalurnya seperti apa untuk melakukan perubahan, semuanya harus dijaga dengan basis yang clear supaya perubahan yang terjadi nanti tidak mengacaukan yang ada. Bayang Traveloka itu, aplikasinya demikian besar, ada travel, ada eats, ada delivery, apalagi itu, macam-macam Traveloka ya. Nah, kalau dia ngubahnya nggak hati-hati, perubahan itu menimbulkan error di tempat lain, bubar semuanya teman-teman. Nah, jadi di sini harus ada gate yang menjaga perubahan itu seperti apa. Ya, kalau kita kemarin di videonya, teman-teman yang kelas LQ masih ingat, kita punya namanya Software Configuration Manager. Orang yang mengelola perubahan itu seperti apa? Satu orang tapi jadi dewa dia. Kalau dia orang bilang, oke, perubahan diimplement, dia akan implement. Perubahan nggak boleh diimplement, nggak diimplement. Nah, itu semua Software Configuration Manager. Mengelola baseline dari coding kita. Ya, apa yang dijaga di situ, design specification-nya, ini akan mengarah ke data model kita,
komponen-komponen kita, objek-objek kita, dan source code kita. Testingnya juga harus disesuaikan, teman-teman. Kalau ada berubah, testingnya harus jalan lagi. Tadi yang sudah dites semua harus jalankan tesnya lagi. Ya, itu kenapa kalau testingnya manual itu setengah mati. Tapi kalau sudah pakai robot tester itu akan lebih mudah. Ya, nah kita akan masuk ke repository. Repository ini nanti bagaimana kita mengelola baseline-nya tadi. Coding dasar kita kalau mau diubah itu seperti apa. Repo ini penting sekali teman-teman, karena ini bagian dari namanya code management. Code management. Masih ingat ya ceritanya ya, coding satu orang, Hans yang coding sendiri, sama Hans sama Norbert itu beda jauh. Hans sama Norbert berdua doang masih mending kalau ada Hans, Norbert, Robert, ada Hilbert, ada siapa, sampai 10 orang yang coding bersamaan, itu akan lebih ruwet lagi. Nah, pada saat tiba-tiba Hans requirement-nya berubah. Nah, Hans akan melakukan, oh ya, saya harus melakukan yang namanya check-in dan check-out. Masih ingat itu teman-teman ya. Kita butuh untuk bagian yang harus diubah sama Hans, Hans harus check-in dulu, ambil dulu, diubah perubahannya seperti apa, kemudian nanti kalau sudah diuji dan lolos, dibalikin lagi ke dalam sistemnya. Wah, saya nggak bisa nunjukin videonya ya. Kalau ada videonya bagus, kelihatan banget prosesnya seperti apa. Itu harus dijagain teman-teman, repository ya. Teman-teman yang di LQ silakan videonya dilihat lagi. Ya, supaya Anda kebayang yang namanya repo itu seperti apa. Ya, ini repository konten, jadi bagaimana code kita disimpan dalam code management. Buat teman-teman yang belum ini, code management ini kalau pernah nama istilahnya Git, GitHub, GitLab, ya kan? Terus ada macam-macam lagi. Itu adalah kita naruh coding kita dalam satu tempat, terus kita mau coding sama-sama, maka kita taruh dalam sebuah repository yang memungkinkan Hans, Norbert, Robert itu kerjasama jadi satu untuk mengubah coding-coding tersebut dengan tidak saling nimpa. Ya kan, pada saat Hans mau ngupdate codingnya dia yang terkait dengan punyanya Norbert, maka dia akan check-in dulu, nggak gangguin si Norbert. Nanti pada saat Hans sudah selesai, codingnya aman, mau digabungin lagi, nanti istilahnya ada merge. Nah, supaya codingnya Norbert nggak hilang yang diubah di situ. Nah, pengaturannya itu semua ada namanya Git Code Management. Ya, silakan teman-teman dilihat. Itu basisnya dari repo ada di situ. Dan itu teman-teman, kalau kemarin cerita dari Traveloka, sangat-sangat penting sekali. Karena tadi itu apa? Changes itu yang paling dahsyat dalam sebuah startup. Nanti kalau Anda kerja di startup, harus paham seperti itu. Itu kenapa punya istilah namanya CI/CD, Continuous Implementation, Continuous Deployment. Terus di-deploy, terus bersamaan, jalan. Habis coding langsung jalan, habis coding langsung jalan. Nah, itu berubah terus. Ya, satu lagi teman-teman diingatkan juga ada namanya DevOps. Nah, kemarin ada istilah baru lagi, DevSecOps, Development, Security, dan Operation. Nanti deh, kalau sempat. Makanya kemarin saya pengen ngundang nanti bareng Himti deh ya, teman-teman Traveloka, boleh mau nggak sharing sama teman-teman tuh cara. Ya, seperti saya kemarin udah ngomong sama developer head-nya mereka, jangan dosennya aja yang diundang, mahasiswanya harus diundang gitu loh. Karena dosen kami ini kayak kami ini nggak praktikal banget. Kami nerangin konsepnya, mahasiswa bingung konsepnya begitu. Nanti dalam dunia realnya seperti apa, Pak? Nah, butuh yang nyambungin itu. Nanti kalau Traveloka bisa cerita, di dalam dunia benerannya, makanya seperti apa konsep software configuration. Dari kemarin tadi kalau teman-teman baca presentasinya ini semua teori semua kan, dasar konsepnya, waktu dipakai jadi seperti apa. Nah, itu yang butuhnya di situ ya, teman-teman ya. Ini repo teman-teman ya, ini SCM elemen, prosesnya seperti apa, ada orangnya, ada construction-nya, ada proses elemen, ini semua harus ditata, sehingga kita bisa membuat changes itu bisa kita elaborate dalam aplikasi kita dengan baik. Ini SCM proses, detail sekali teman-teman. Ya, change control itu harus jagain, ini yang kita kemarin sebut sebagai software configuration manager. Kapan change itu harus dilakukan? Nah, ini ada urutannya teman-teman. Change-nya diminta, request form-nya, developer mengevaluasi, change report-nya harus dimunculkan, perubahannya dilakukan, ya kan, atau ditolak, seberapa jauh. Nah, ini ada check-in, check-out. Check-out dulu configuration-nya. Ini saya kembali check-out sama check-in duluan mana, saya sering kembali. Check-out dulu berarti ya. Check-out itu untuk keluarin, diubah sama Hans tadi, udah selesai, dicek semua, check-in lagi, balik. Kemudian ada di merge prosesnya dengan yang lain. Ya. Oke ya. Merge itu nih rebuild, digabung software-nya jadi satu.
Ya, ini proses yang benar-benar sangat-sangat jelas sekali, teman-teman. Ini kunci dari presentasi ini ada di sini. Jadi change di trigger sama si user, diautorisasi seberapa boleh diubah seperti itu. Setelah diubah, maka apa yang dilakukan? Urutannya ada di sini. Ya, ada audit, ada dicatat ya kan, siapa yang ubah, perubahannya seperti apa, nanti seperti apa. Kemarin ingat, kalau sudah diubah sama Hans tadi, ternyata pada saat berjalan bermasalah nih, kita harus balik yang lama. Balik yang lamanya bisa, tuh masih disimpan tuh versi lama yang belum dimodifikasi sama Hans tuh masih disimpan dalam Git kita. Sehingga kita bisa istilahnya rollback. Yang ini di cancel, rollback dimasukin yang sebelum versi diubah sama Hans, di-merge ulang, jalanin lagi. Sehingga errornya dilihatin lagi kenapa kalau seperti itu. Nah, itu memungkinkan sekali untuk kita kalau menggunakan software configuration management. Seru teman-teman ya. Kemarin kalau dengar ceritanya Traveloka lebih seru lagi. Dan itu benar-benar artinya benar-benar apa yang mereka lakukan. Ini semua benar-benar teori dasarnya dan nanti waktu kerja Anda akan pakai itu semua. Ya, ada auditnya teman-teman, harus jagain auditnya, nggak boleh sembarangan ngubah. Coding itu nggak boleh sembarangan diubah. Kalau diubah, berubah rusak total itu akan berbahaya. Jadi harus ada auditingnya, harus catat. Siapa yang ubah, kapan yang ubah, apa yang menyebabkan harus coding itu harus diubah. Nggak boleh sembarangan. Ya, ini ada status accounting-nya juga dicatat berdasarkan itu. Change request, change report, ya kan? Ya, SCM, the politics, nih, politik ya. Nanti kalau sempat ya lain kali kita cerita politik dalam sebuah software configuration management. Oke, itu teman-teman untuk change manage software configuration management. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Saya minum sebentar. Wrap-up-nya teman-teman untuk software configuration management. Kenapa muncul SCM? Karena ada change. Change terhadap apa? Terhadap tadi aplikasi kita. Ini ya. Business requirement yang berubah, technical requirement berubah, user requirement yang berubah. Ini adalah triggernya dari software configuration management. Perubahannya itu bukan bongkar software kita keseluruhan, tapi berubah kecil. Itu contoh kenapa kalau Anda pakai Peduli Lindungi itu ya, sering terjadi update dari Peduli Lindungi. Anda pakai Tokopedia, Anda pakai Gojek, Anda pakai aplikasi game apapun, sering ada update yang harus Anda install. Itu terjadi karena adanya change. Change terhadap requirement, change terhadap bugs yang ketemu, change terhadap technical requirement, change. Nah, change itu harus dikelola. Ya, dikelola, kita harus punya project plan pengaturan supaya pengelolaan itu baik dan benar. Ya, jadi kita harus punya software configuration management untuk mengelola baseline dari software kita. Nah, urutan prosesnya yang paling cantik ya akan ada di gambar ini. Ya, ini yang paling menjelaskan sekali urutan prosesnya seperti apa. Dicek dulu, benar nggak? Change request-nya boleh jalankan nggak? Boleh. Oke, kalau boleh, triggernya apa yang harus kita lakukan? Ya kan, bagian mana yang harus diubah? Harus dicatat semua. Ada audit di sini kan. Siapa yang ngubah, kenapa harus berubah? Kena di bagian mana? Ya, jangan sampai ini aplikasi diubah, semua aplikasi jadi error. Nah, kita harus sesuaikan di situ. Ya. Setelah selesai semua, harus dipromote, harus di-merge, digabungkan dengan aplikasi yang lain, rebuild istilahnya jadi versi yang terbaru. Versi lamanya masih tetap ada. Kalau terjadi masalah apa-apa, kita bisa menggunakan istilah rollback untuk balik ke versi yang sebelumnya. Ya, kalau udah semua dicek, udah oke semua, maka kita distribute. Muncul APK baru, yang kalau Anda masuk ke App Store atau kemana, diminta untuk update aplikasi itu munculnya setelah ini kita lakukan semua. Dan semuanya harus diaudit. Itu teman-teman tentang software configuration management. Nah, masing-masing ini antara yang web application dan mobile application ada beberapa kata kuncinya sendiri-sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa baca secara tersendiri. Ya, oke. Silakan teman-teman, itu SCM reviewnya. Yang berikutnya, silakan sambil nunggu ada pertanyaan atau tambah bingung.
Software Matrix. Nah, ini lebih keras, lebih berat lagi nih Software Matrix. Software Matrix, Software Matrix. Mana Software Matrix? Bentar teman-teman ya. Silakan teman-teman sambil dilihat lagi PowerPoint-nya kalau ada pertanyaan atau apa. Saya hilang PowerPoint-nya Software Matrix. Warning modeling. Ya, teman-teman, ada pertanyaan? Ya, yang sekaliannya sekarang teman-teman yang mau nanya, boleh. Ya, boleh. Sambil nunggu saya nyari. Ya, sambil nunggu Pak Gintoro nyari. Atau mungkin ada yang malu-malu, bisa PC aku aja, nanti aku yang nyampein. Oke, kita sambil nunggu, kita masuk ke project management dulu deh. Saya lupa slide-nya ada di mana. Oke. Ya bisa ya, harus masuk situ dulu. Bentar ya, Hans ya. Teman-teman, bentar ya. Saya mesti download ulang dari Binus Maya. Ya Pak, nggak apa-apa. Slide-nya. Sambil teman-teman direnung-renungkan deh. Silakan, ada pertanyaan apa? Kelas-kelas LQ juga silakan direnung-renungkan apa yang masih kurang jelas. Project management konsep. Nah, ini project metric. Oke, kita sambil masuk teman-teman masuk ke project management. Project management itu sebenarnya next-nya dari kalau kita bilang software engineering mulai dari SDLC tadi, bagaimana kita mengelola requirement analysis, design dan coding itu adalah bagian dari memanage project kita seperti apa. Ya, cuman di sini jalurnya kalau kita ngomong project management itu nggak selalu lurus. Artinya apa? Tadi kita udah lihat satu yang terjadi dalam software project management, ada yang namanya change request. Perubahan dari change. Change-nya harus terjadi di situ. Nah, change-nya itu mesti kita lihatin, monitoring, perhatikan, dan jagain, sehingga change itu tidak mengacaukan project kita secara keseluruhan. Ya, oke. Kita masuk ke project management, konsep sama software metricnya ada di sini. Management spectrum itu dari mana? Framework-nya. Oke. People, product, process, dan project. Management spectrum itu ada 4 ini, teman-teman. Itu kita harus jaga bagaimana kalau kita menghasilkan sebuah produk itu menggunakan pengelolaan proyek yang tepat. Proyeknya apa ya? Proyek sistem informasi. Kita harus mengelola ini, stakeholder yang pesan software ke kita, senior manager, ada siapa, semua customer-nya, end user-nya, kita harus jagain dengan jelas stakeholder kita dengan baik. Artinya kalau kita miskomunikasi sama mereka, bubar semuanya udah. Ya kan? Ada yang marah gitu kan, sama Anda bubar semuanya di situ. Nah, tadi stakeholder. Ini software team, siapa yang melit, siapa yang mengorganize, bagaimana kita, kalau ada satu tim, kayak kemarin kita ngerjain tugas AOL, ada yang menghilang, ada yang nggak ngerjain tugas, nah bagaimana kita motivate, bagaimana semua kerja bareng sehingga menghasilkan satu kolaborasi yang baik. Nah, itu adalah bagian dari project management, teman-teman. Jadi project management ini sebenarnya ilmu yang sifatnya soft skill. Bagaimana Anda berkomunikasi dengan baik, Anda bagaimana bisa memotivasi orang, bagaimana bisa mengencourage orang yang sudah lemas, ya kan? Ingat ceritanya kemarin saya cerita, nggak tahu di kelas ini atau di kelas lain ya. Satu kelas skripsi ada yang pacaran terus bubar, pecah di tengah jalan. Nah, wis, itu kan, bubar timnya. Kita bagaimana bisa menjaga semua itu jadi itu. Ya, ini software team, teman-teman. Jadi karena software team itu rata-rata proyek kita tidak pernah dikerjakan oleh satu orang, jadi harus ada beberapa orang jadi satu dalam satu proyek. Kayak tadi kan,
Kalau satu orang jadi project manager, jadi sistem analis, jadi sistem engineer, jadi sistem tester, programnya nggak jadi-jadi, dan kemungkinan biasnya akan ada. Jadi biasa yang develop siapa, yang tes siapa, yang jadi sistem implementasi seperti apa, yang jagain software-nya seperti apa, harus orang yang berbeda. Supaya menjaga bahwa ada objektivitas di situ, nggak subjektif. Kalau satu orang lihat, mungkin akan susah melihat permasalahan di situ. Semuanya pasti jalan baik. Tapi kalau orang lain lihat, oh ini ada masalah di sini. Nah itu kenapa software itu kita butuh tim untuk mengerjakan. Karena butuh tim, butuh dikelola. Kelolanya dengan menggunakan project management. Tuh teman-teman ya. Nah, sekarang itu muncul namanya agile teams. Agile apa? Teams-nya cepat berganti dan berubah. Ya kan? Nah, timnya itu kenapa? Karena harus agile, karena ya tadi, change-nya itu cepat sekali. Kalau dulu change-nya lama, durasinya sekarang cepat sekali. Kayak tadi kan PPKM berubahnya cepat. PPKM-nya pun berubah-ubah. Traveloka harus bisa memenuhi itu. Maka timnya harus agile. Kadang-kadang timnya besar, timnya kecil, kadang-kadang timnya harus dibuat, dipisah, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Nah, bagaimana semua bisa komunikasi dengan baik dan mengerjakan dengan benar, butuh project management. Itu teman-teman ya. Nah, ini the project. Project itu ada sesuatu yang menghasilkan, yang bisa kita lihat. Langkah-langkahnya itu harus kita tata. Oke, ini. Nah, ada 3 hal. Ya kan? Kalau segitiganya ini saya tuangkan dalam bentuk requirement, rupiah, dan waktu. Dalam sebuah project management, 3 hal itu yang harus jagain teman-teman. Requirement-nya apa? Rupiahnya berapa? Jadi biaya yang kita minta berapa? Kemudian kita juga harus jagain waktunya. Di dunia software project management, rata-rata jarang sekali terjadi bahwa software-nya itu bisa memenuhi ketiganya dengan 100% valid. Requirement-nya tetap, waktunya tetap, rupiahnya tetap, selesai dalam waktu yang tepat. Jarang sekali terjadi. Hanya 10-15%. 75% sampai 85% bubar total. Artinya requirement-nya pada tengah jalan berubah. Rupiahnya berubah. Waktunya berubah. Nah, kita butuh project management untuk menjaga supaya ini semua jadi jaga. Artinya apa? Requirement-nya berubah nih. Maka waktunya akan berubah, rupiahnya juga akan berubah, biayanya akan berubah. Bisa nggak Pak? Requirement-nya nambah, rupiahnya tetap, waktunya tetap. Nah, ini perhatikan nanti mungkin itu bisa muncul di kasus Anda ya. Tidak bisa, teman-teman. Bagaimana mungkin gitu kan? Roro Jonggrang, siapa yang kerjain itu gitu kan? Artinya kalau requirement-nya bertambah, maka kita harus melihat dari sisi waktu dan biaya kita. Biaya itu mencerminkan sumber daya kita. Waktu itu mencerminkan dari sisi jumlah waktu yang kita gunakan membuat. Nah, nanti perhatikan, bisa nggak kalau dibilang bahwa, oke, requirement-nya bertambah, biayanya bertambah, nggak apa-apa, waktunya jangan berubah. Waktunya tetap. Kemarin mintanya berapa? 2 bulan harus 2 bulan, tapi requirement nambah. Bisa nggak caranya kita, ya udah kamu tambah orang deh. Orangnya ditambahin, supaya requirement-nya tadi yang diminta bisa dipenuhin. Nah, hati-hati. Tidak bisa sembarangan kita menjudge bahwa oke, kita terima. Karena menambah orang baru, ingat, tim kita agile. Orang masuk ke dalam harus kita manage. Orang itu belum tahu proyek kita seperti apa. Orang itu belum tentu cocok dengan kita seperti apa. Masih penting kalau tim internal. Kalau kita rekrut orang baru, rekrut orang jadi developer baru itu butuh waktu, teman-teman. Nggak gampang sekarang jadi developer. Begitu masuk, belum tentu dia cocok dengan environment kita. Dia butuh adaptasi. Ya, contohnya kayak main bola gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang suka main bola itu, kita ada pembelian tim di musim dingin gitu kan. Belum tentu pembelian tim di musim dingin itu bisa membuat klub kita jadi hebat, ya kan. Kalau salah beli ya percuma, nggak bisa naikin. Kalau udah di bottom gitu, ternyata mau beli kita cari striker yang paling hebat, bisa naikin cepet nggak? Belum tentu juga. Kalau strikernya nggak bisa adaptasi, percuma juga gitu kan. Nah sama, jadi hati-hati. Nanti kalau dalam kasus, perhatikan baik-baik, pelajari dengan baik-baik. Penambahan tim itu belum tentu bisa mempercepat development time kita, sehingga kita bisa selesai lebih cepat. Bisa nggak Pak, requirement-nya tetap, biayanya boleh nambah, tapi waktunya harus dicepetin. Tadinya 2 bulan, sekarang harus sebulan selesai. Nah, itu sudah sama. Ya, kasus-kasus ini nanti akan banyak di dalam kasus Anda, dibaca dengan baik, sehingga itu Anda bisa
menjawabnya dengan baik pula. Tidak bisa seperti itu. Silakan Anda sampaikan pendapat Anda, dan ya, itu kata kunci project management itu segitiga itu tadi, teman-teman. Requirement, rupiah atau biaya, dan waktu. 3 itu seperti segitiga di sini. Kalau ditarik, pasti akan ada yang ketarik. Kalau tarik ke atas, ini pasti akan jadi segitiga sama kaki. Ya kan? Mana yang ditarik, dia akan berubah di situ. Duitnya dikecilin, requirement-nya harus berkurang, waktunya akan berkurang juga. Ya. Nah, kalau yang di sini, ini ada satu framework terhadap product matrix, bagaimana kita mengukur kalau ada product revision, ada product transition, dan product operation itu apa aja yang diukur di sini. Ya, ini bagian dari software matrix, teman-teman. Di kelas LQ saya nggak bahas banyak tentang ini, karena overall terus terang kita sudah nggak banyak pakai ini lagi dalam industri. Kemarin waktu ketemu sama Traveloka, saya juga nanya, software matrix apa yang Anda pakai? Cuman satu, Pak. Tax free, selesai tepat waktu. 2 ding ya berarti ya. Itu aja yang diminta sama dia. Ya kan? Nah, ada ininya nggak? Ya nggak banyak sih, nggak diukur malahan kayak gitu. Dia bilang, waktu saya tanya, seperti ini, wah udah. Kita nggak pernah ukur lagi. Ini kan rumusnya banyak sekali ya teman-teman ya. Makanya saya nggak bahas di kelas, tapi kalau yang di sini, jadi perhatikan teman-teman, nanti kalau ada di soal, Anda diminta ngitung, saya kira rumusnya sudah ada di sini semua, Anda perhatikan yang ada di sini seperti apa. Ya, ini saya lewatin dulu yang ini. Ya kan, ini ada beberapa matriks yang Anda silakan bisa lihat ada di sini semua. Ya, ini. Maintenance matrix seperti apa? Number of modul yang harus dirilis seperti apa? Waduh, buat ngitung ini aja udah lama duluan gitu ya. Oke ya. Nah, oke teman-teman. Mungkin ini kita bahas tentang yang berikutnya lagi di project yang akan keluar di kasus, function point. Ya. Jadi tadi Anda harus melakukan yang namanya work breakdown structure. Jadi dari sebuah requirement yang ada tadi, kita mesti pecah-pecah tahapannya apa saja yang kita lakukan dalam proyek kita. Kan kita tadi melakukan apa teman-teman? Requirement gathering, analisis, design, coding, testing. Nah, masing-masing itu berapa lama yang waktu diperlukan? Ya kan? Tadi kan udah dibilang requirement-nya A, kita butuh waktunya berapa dan biayanya berapa, segitiga tadi. Nah, kok kamu bisa ngitung waktunya berapa, biayanya berapa, dari mana? Dari requirement. Dari mana? Balik lagi, teman-teman. Use case kita. Itu kenapa requirement modeling muncul dalam soal Anda nomor 1. Karena basisnya requirement kita. Dari requirement yang tadi dalam bentuk use case itu, kita harus pecah-pecah, potong-potong, kalau itu dikerjakan butuh berapa lama. Butuh orang berapa. Kalau orang akhirnya butuh biaya berapa. Orang mesti dibayar ya, teman-teman. Nggak ada yang mau kerja sosial gitu kan. Nah, jadi kita membuat yang namanya work breakdown structure berdasarkan dari itu semua. Nah, ini kita menghitungnya, cara menghitungnya tadi, yang proses yang ada di sini, ada namanya function based metric dan specification metric. Keduanya ini fungsi untuk mengukur requirement-nya itu butuh waktu berapa lama, butuh biaya berapa lama. Kita menggunakan 2 ini. Ya, function based metric dan specification metric. Nanti kita bahas satu-satu dulu. Nah, ini function based metric atau paling dikenal dengan nama function point, FP. Ini dulu sangat terkenal sekali. Nah, terakhir saya nggak mau ngajarin lagi karena makanya sudah nggak relevan. Ya. Tapi ini karena kelasnya gabungan, jadi kita pelajarin sama-sama. Kelas LQ, kalau Anda merasa Anda pengen ngerjain ini, nanti pas ujian, silakan, boleh. Dua-duanya tetap dihitung. Function point matrix ini berdasarkan dari sebuah modul. Modul itu apa? Ya, use case. Satu modul itu satu use case. Satu proses, satu menu ya yang Anda buat di situ. Nah, Anda ukur modul tersebut, menu tersebut, proses tersebut itu apakah termasuk dalam kategori yang ada di sini nih. External inputnya ada berapa? External outputnya ada berapa? External inquiry-nya ada berapa? Internal logical file-nya seperti apa? External interface file-nya apa? Nanti ada keterangannya di situ. Satu use case Anda akan hitung 1, 2, 3, 4, 5-nya ini. Ya, teman-teman ya, perhatikan di sini ya.
Ya, jadi ini Pak ini hitungnya berdasarkan apa? Berdasarkan modul atau kalau gampang berdasarkan satu use case. Nah ini dihitung. Ekstra inputnya ada berapa? Kita hitung dalam satu modul tersebut. Input ya, input tuh masukin data. Output berarti tampilannya. Enquery itu ngakses ke database. Logical file nggak baca database, tapi dia bacanya text file. Logical file, extra interface file ini kalau dia baca interface yang lain. Contohnya kalau dia baca GPS. Atau dia komunikasi sama GoPay. Nah, itu external interface file. Berapa dihitung di sini. Ya, setelah dihitung di sini, nah kita lihat inputnya itu, nah berapa? Simple, average, atau kompleks. Ini juga, ya kan relatif kan. Ya kan, seberapa simple, seberapa average. Pak, boleh nggak external inputnya ada 2 yang simple, ada 2 yang average, ada 3 yang kompleks? Boleh, bikin. External input yang simple ada 2 kali 3 nanti berapa? Yang apa kok average berapa? Ada 4. Nah, tulis di situ masing-masing. Ingat ya teman-teman, ini adalah satu modul atau satu use case. Ini udah mulai kompleks teman-teman. Kalau kurang jelas langsung open mic, interrupt saya ya, atau langsung chat ke Hans. Nanti Hans langsung interrupt aja. Ya, kalau kurang jelas tanya. Jadi bisa nih, extra input ini bisa ada 3 teman-teman. Simple berapa, average berapa, kompleks berapa. Atau Pak, boleh nggak cuma ada 1, semuanya kompleks? Boleh. 1 tapi kompleks semua, ya udah 1 kali 6. Angkanya di sini 6. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, Pak, bedanya simple, average, sama kompleks apa? Nah, ini definisinya ya simple, pokoknya tampilannya langsung muncul. Kalau yang average itu pas masukin input, validasinya ada banyak. Kalau yang kompleks itu pas baca ini, dia harus buka tabel lagi untuk verifikasi. Contohnya provinsi sama ada kota begitu dipilih, terus munculnya ada provinsi terus kota ya, terus ada kecamatan, ada apanya. Itu kan dia input tapi baca data yang ada dari atasnya. Itu kompleks. Oke ya. Nah, outputnya juga tampilannya cuma simple. Oh, kita cuma tampilin aja perhitungan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, itu simple. Ada yang output, dia yang average-nya, oh susah Pak, dia harus membaca dari database, ya kan? Atau dia harus ada proses perhitungan apa? Kompleks. External inquiry-nya ada berapa? Oh ya, tadi di sini ada yang akses ke database waktu input. Output ada berapa? Tulis lagi di sini, teman-teman. Yang akses ke database berapa? Kompleks nggak? Database-nya cuma tinggal, nah, sudah belajar SQL ya. Nggak usah pakai join, cuma select aja langsung. Ada yang select, ada yang join. Ya, join-nya sampai berapa? Ada yang inner join, ada yang apa? Nah, kompleks. Permisi, Pak. Apakah saya boleh bertanya, Pak? Silakan. Itu yang di sebelah kotaknya itu kayak ada angka 33 itu apa ya, Pak? Kalau boleh tahu. Angka ini contoh, teman-teman. Count-nya berapa? Count-nya berapa? Ini ya, 3 ini ya. Yang ini kan ya, Hans, enak ya? Ya. Iya, betul, Ya. Pak. Ini contoh. Ya, kalau ini 3 kali 3, berarti 3 kali. Ini contoh isi sininya. Ini harusnya ada di sini nih. Ya. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, weighting faktornya. Jadi count-nya berapa? Ya, teman-teman ya. Extra inquiries, kayak tadi yang akses ke database, seberapa kompleks atau simple. Nah, kalau zaman dulu itu kita nggak cuma database, tapi juga baca ke text file, logical file. Buka file, dia baca dan segala gitu. Buka filenya cuma simple. Buka filenya ada kompleks, ada yang ribet. Nah, silakan. Pak, weighting faktornya ini kita ikut yang ini. Boleh ikut yang ini, boleh Anda definisikan sendiri, teman-teman. Ya, Pak, saya nggak mau simple, average, kompleks pakai 1, boleh. Ya kan, simple average-nya 346, Anda mau ubah jadi lebih gede, boleh, silahkan. Ya, oke ya. Oke, ini buka dari file lain. Ini kalau extra interface file yang tadi saya bilang, kita komunikasi dengan pihak ketiga. Komunikasi dengan pihak bank, komunikasi dengan GoPay, komunikasi dengan GPS, komunikasi dengan printer, itu external interface file juga. Oke, nah udah dirinciin semuanya, terus dijumlah totalnya berapa. Dari sini baru kita kalikan sama kita faktornya berapa. Satunya itu senilai berapa rupiah, kita bisa kalikan, sehingga nanti muncul rupiahnya dan waktunya. Function point, teman-teman, ini ada lagi ya, coba. Enggak ya, nggak dibahas itu ya. Oke. Ya, saya harus terangkan itu. Silakan teman-teman, ada yang bertanya, karena ini pasti akan keluar di ujian Anda.
Ini soal yang ya masih kasih yakin ya teman-teman ya. Import Kasih, Pak. function point. Hah? Permisi, Pak. Oh, nanti jadi. Ini ya Silakan. silakan. Silakan, Henok. Saya cuma masih bingung aja sih tadi yang bedanya simple, kompleks sama average itu. Saya masih kurang ngerti, Pak. Ya. Jadi kalau simple itu Henok, kalau yang ini ya, output nih. Contohnya output ini ya. Henok udah belajar database ya Henok ya? Ya. Sudah. Nah, ini nggak pakai database nih, simple ini. Dia cuma nampilin aja 3 kali 3 sama dengan 9. Simple. Begitu average, nggak hanya 3 kali 3, tapi dia harus dimodifikasi dikit tampilannya sehingga ada gambar, terus kemudian Anda Henok harus ngeprint 9 di atas gambarnya itu, average. Kompleks pada saat dia bilang, oh untuk menampilkan output ini harus masuk ke database dulu. Contohnya seperti itu. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi ini pun sebenarnya definisinya sesuai sama teman-teman aja. Menurut teman-teman simple, average, atau kompleks. Makanya sebenarnya soal kasus itu ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah terhadap hasil akhirnya, teman-teman. Tapi menuju ke sananya Anda benar apa enggak. Ya, jadi perhatikan kalau soal kasus, ini saya balik ke kasus yang ini ya, ada 60% dari sini ya, yang dinilai itu bukan angkanya, kalau disuruh ngitung function point akhirnya berapa, nggak dinilai itunya, tapi menuju ke sananya benar apa enggak. Karena menentukan seperti ininya itu, tiap orang bisa beda-beda. Definisi Henok dan definisi Hans bisa beda lagi. Simple sama average sama kompleksnya. Ya, jadi jangan bingung di situnya Henok. Define aja. Kalau perlu Anda tulis, kompleksnya itu adalah ini definisinya. Average-nya seperti apa, simple-nya seperti apa. Put it on there, kemudian tulis di sininya. Ya, harusnya semuanya kalau nggak salah, semua dosen kita sudah berfokus begitu. Menuju ke menghitungnya itu benar apa enggak. Kita kan bukan pelajaran matematik, teman-teman, yang lihat hasil akhirnya seperti apa. Tapi kita di sini melihat bagaimana Anda mengimplementasikan apa yang diajarkan di kelas, tahu function point seperti apa, tujuannya function point buat apa. Itu yang paling tahu, teman-teman. Function point itu buat ngitung. Rupiahnya mau berapa, resource-nya mau butuh berapa. Nanti kita bisa hitung nih. Oh, kalau di sini jawabnya 18, itu kita butuh berapa orang? Butuh berapa orang untuk mengerjakan, berapa lama yang kita kerjakan. Dari sini. Ya, teman-teman LQ, kalau kita waktu define main days, itu kita nggak define ini kan. Boleh nggak Pak kalau saya mau pakai ini buat itu? Silakan. Kalau itu kan kemarin kira-kira kan, saya bilang, kira-kira kalau mengerjakan login itu butuh 10 main days. Nah, 10 main days-nya dari mana? Berdasarkan dari pengalaman, saya kan bilang begitu kan. Nah, kalau ini dia berdasarkan function point ini. Tapi sama lagi nanti waktu define simple, average, sama kompleksnya juga berdasarkan pengalaman. Ya kan? Nah, jadi ayam sama telur, teman-teman. Silakan, ayo tanya teman-teman. Udah kebayang? Ini dua loh ini. Pivot dan function point, project planning from function point. Ya. Dua soal dari case-nya Anda akan berkisar ke sini semua. Ya, ini software metric desain model seperti apa. Oke, saya cari yang untuk work breakdown structure sebentar ya teman-teman ya. Karena yang berikutnya Anda harus bikin, maksudnya tadi harus bikin function point-nya, Anda harus bikin work breakdown structure-nya. Itu pertemuan berapa ya? Ya teman, oh ini nih ada ini nih. Nah ini nih, sorry ini harus dimunculkan. Nah, siap dulu. Contohnya nih. Nah, teman-teman ngitungnya tadi ya, project metric tadi, selain pakai function point, kita punya yang namanya kilo line of code, KLOC. Berapa baris code-nya, berapa ribu baris gitu kan, itu baru dihitung per dolarnya. Nah, ini ya. Function point-nya tadi buat ngitung ini nih teman-teman. Error per function point berapa, defects-nya berapa, dolarnya ini per FP-nya berapa. Ya, ini kan jadi harga gitu ya teman-teman ya. Nah, ini. Ini ada average-nya nih. Function point-nya berapa. Kenapa milih function point? Dia language independent, nggak berdasarkan itunya. Ya, jadi nggak ada line of code-nya. Oke. Ada lagi teman-teman. Satu lagi deh ini. Untuk menutup harusnya Anda ada yang namanya bar.
work breakdown structure itu di project management yang berapa ya? Yuk teman-teman dilihat-lihat lagi PowerPoint-nya, bagian mana yang mau ditanyakan, silakan. Atau sudah mumet semua, udah kepalanya udah pusing semua. Ayo yang masih bingung teman-teman boleh ditanya dulu. Sebelum UAS ini, sebelum telat ya Pak. Iya, betul. Iya. Oke. Ya, santai aja teman-teman. UAS itu kan buat nilai apakah teman-teman sudah menguasai apa enggak gitu kan. Nah, yang penting ya Anda baca bukunya dan ini. Siap-siap aja nanti kalau sudah onsite gitu kan, harus ngapalin segini banyak. Ini teman-teman ya. Nah, jadi problem decomposition ini kita ada satu yang bikin, oh bukan ini, sorry, structure ya. Sama. Bentar. Ya, ada lagi teman-teman sambil nunggu. Ada. Sudah pakai ini aja. Oke. Ada. Oke, ada dua yang teman-teman harus kerjakan habis dekomposisi terhadap use case-nya tersebut. Yang pertama, membuat work breakdown structure-nya, dan yang kedua, bikin Gantt chart-nya, teman-teman. Ya, semoga teman-teman LQ maupun yang kelas lain ingat. Ya, jadi pertama kali sebelum masuk ke sini, kita bikin work breakdown structure-nya. Seperti ini, teman-teman. Ya, jadi dari mana bikinnya ini, Pak? Dari use case. Use case-nya Anda work breakdown structure, pekerjaannya seperti apa, Anda susun seperti ini semua. Tiap dari use case kita mau buat tadi apa, analisisnya, desainnya, codingnya, testingnya, implementasinya seperti apa. Setelah itu kita coba tempatkan yang sudah dekomposisi seperti ini dalam bentuk chart yang disebut sebagai Gantt chart. Ya. Oke ya. Ini paling gampang bikinnya pakai apa, saya sudah sampaikan di kelas kemarin. Either Anda mau pakai Microsoft Project yang paling sering dipakai, atau Anda mau pakai Excel, boleh. Yang menggambarkan tahapannya ini seperti apa, step by step-nya seperti apa. Yang paling penting dalam setiap task di sini, kelihatan nggak ya? Ya kan? Ada tugasnya apa, durasinya berapa lama, main days-nya teman-teman, ini main days. Start-nya kapan, finish-nya kapan. Kemudian di sini ada predecessor, jadi kalau harus lakukan ini, ingat kemarin antara serial dan paralel. Ya, ini berarti tugas yang ada di sini semua dilakukan secara serial. Tapi tugas ini dan ini dilakukan secara paralel. Ya kan? Jadi ini orangnya harus berbeda nih yang ini. Nah, ininya yang Anda harus tuangkan dari work breakdown structure yang seperti ini. Ya. Splitting pekerjaan-pekerjaannya seperti apa, kemudian Anda pisahkan dalam bentuk, nah, seperti ini. Sudah, selesai. Ya kan? Itu yang soal untuk nomor ini. Project planning dari function point. Project planning-nya seperti apa? Memplanningkan project Anda, kapan selesainya dari sini, nanti akan muncul teman-teman, project complete-nya kapan. Ya, ini lihat. Project complete-nya apa-apaan akan kelihatan. Nah, tanggalnya di sini kalau Microsoft Project kelihatan, teman-teman. Dengan pola seperti ini, 9 Juli 2015 mulai, dia akan selesai 23 Agustus 2015. Sorry, Pak. Share screen-nya hilang, Pak. Hilang. Iya. Baru sih. Oke. Oke. Ya, thank you, Hans. Maaf Jadi ya, ini Pak. di sini. Nah, perhatikan di sini
tugasnya apa, durasinya berapa, nanti kita bisa lihat. Ini mulainya 9 Juli nih, 2015, ya kan? Kemudian kita akan selesainya kapan? Ini ya, 23 Agustus 2015. Jadi kalau kita kemarin bikin Mendes, kita ngitungnya agak susah, teman-teman. Kalau Microsoft Project, cepat dimasukin ke sini, bisa langsung ketemu selesainya kapan. Oke. Tuh, teman-teman. Ya, silakan ada pertanyaan. Ya, itu jadi mengkonklude semua kita hari ini. Requirement modeling tadi disampaikan. Basis requirement adalah use case yang harus Anda buat, ada diagram-diagramnya, software testing, kenapa harus di-testing, coding, dan requirement, software configuration management, triggernya apa, change, software metric, tadi perhitungan metrik-metriknya, silakan Anda lihatin di situ sesuai dengan itu. Risk management, iya risk management satu lagi yang belum. Gimana Hans, masih bisa? Masih boleh? Teman-teman masih semangat semua? Halo? Masih bisa sih kalau mau minta waktu tambahan, Pak. Cuma beberapa teman-teman kita tadi udah live gara-gara ada kelas tadi, Pak. Oh Jadi ya, jatah sudah aku. nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, satu lagi kita punya risk management. Risk itu apa? Karena terjadinya perubahan di situ semua, maka kita harus mengelola yang namanya risiko. Ya, ini sebentar aja deh. Ya, risk itu harus kita identifikasi. Ini mestinya teman-teman masih ingat nih, karena baru pertemuan dekat banget. Ya kan? Risiko itu harus dikelola. Ya, dari project team kita, dari stakeholder kita, dari project yang kita kerjain, semua itu muncul suatu risiko. Dan risiko itu nggak boleh dibiarkan secara proaktif, tapi harus dimitigasi, sehingga kita tahu risk-nya. Di sini salah satu yang paling penting adalah Anda buat yang namanya risk plan. Ini kemungkinan, nah seperti ini. Risk plan, ya kan? Bukan. Risk table seperti ini. Ini yang akan penting dari project-nya teman-teman. Ya. Risk-nya apa, kategorinya apa, probability-nya berapa, impact-nya berapa. Oke. Itu teman-teman, silakan. Kosan saya dari jam 1. Ya, 1:30 tadi. Ada lagi teman-teman? Silakan. Silakan Hans sama Nobat. Saya kira saya udah semua dibahas. Udah ya, Pak. Ya. Oke. Kalau gitu aku mau minta teman-teman kalau ada yang mau nanya, mungkin boleh ya Pak, sekarang terakhir ya, last chance ya. Ya, silakan. Ya, last chance ya. Kalau ada mau email juga boleh, nanti saya kasih email saya di chat, silakan. Yang sudah mahasiswa saya udah punya email saya semua, silakan. Oke. Oke deh, kalau nggak ada, mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu ya Pak. Oke. Oke, buat teman-teman boleh dong on cam kita foto bareng dulu. Oke, ayo teman-teman yang bisa on cam supaya on cam, karena kan udah ini nih, udah sebelum puas. Ayo kita foto-foto. Disuruh on cam malah pada caw tuh. Iya, pada takut. Iya. Oh, pada tambah banyak yang keluar malah. Ya sudah, silakan. Ya udah kalau gitu kita aja nggak apa-apa ya Pak. Ya. Oke. Oke, satu ini. Oke, cuma satu base. Satu. Henok, dua. kamera saya rusak. Mau ditunggu. Ya, Henok, silakan. Ya, Oke, Henok. Semangat kayaknya Henok ini belajar ya Pak. Iya, Henok nih anak pinter. Waduh. Ya, teman-teman Himti nanti kalau boleh kita keep contact. Saya pengen ngundang, nggak tahu nanti jalurnya lewat mana. Sebenarnya kemarin waktu diskusi sama Traveloka itu mereka senang tuh kalau suruh cerita ke mahasiswa juga. Oke, mungkin nanti kita bahas supaya itu. Saya juga tadi dengarnya agak tertarik gitu, kayak mungkin bakalan banyak mahasiswa-mahasiswa BILS yang kayak wah asik ini. Saya juga sendiri juga wah menarik juga gitu. Ya. Jadi supaya ada gambaran. Nah, Henoknya malah keluar. Keluar ya. ya. Sudahlah, oke lah. Oke teman-teman. Thank you ya Hans, thank you Norbert. Ya, saya mau ngucapin terima kasih buat Pak Gintoro ya tadi buat waktunya udah dari jam 1:30 ya Pak. Iya. Sorry banget jadi lumayan lama. Udah, Pak.
Kami Oh, sudah, itu enak tuh. Mantap Bro Enok. Yuk, foto. Oke, Enok. Semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Sip. Thank you Ya, ya. sekali lagi makasih ya teman-teman. Pak. Ya, thank you Tadi mau Hans, thank you bilang- Nobat, thank you Enok, thank you teman-teman semua. Nanti coba kita kontakkan. Nanti saya mau ngobrol lagi sama Traveloka, kita set session lah nanti seperti itu. Zoom aja teman-teman, lebih enak kan di mana aja, jadi nggak usah ada simpen harus booking waktu dan segala kayak gitu. Iya, Sip, oke thank deh. you teman-teman. God Oh, ya. bless, sukses semua. Buat LQ, kayaknya cuma tinggal Henok nih LQ-nya setahu saya. Salam buat teman-teman Henok ya. Belum sempat minta maaf tadi kalau saya ada yang salah atau apa. Satu semester ngajar, sukses buat Anda semua. Ketemu sama Anda lagi nanti di berikutnya. Thank you teman-teman. Ya, makasih Selamat Pak. sore. terima kasih Pak. Saya end meeting Ya. ya. Iya, Ya. have a good day Oke, teman-teman. see you, bye-bye. Yuk.